Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ayu Dwi Setianingtyas pada channel Belajar Matematika. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya mengenai materi vektor. Nah, pada video sebelumnya kita kan telah mempelajari tentang perkalian skalar dua vektor. Materi tersebut akan kita gunakan dalam mencari proyeksi vektor. Apakah proyeksi vektor itu? Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat instruksi berikut ini. Nah, sebuah pesawat terbang itu melaju pada lintasan, kemudian meluncur naik meninggalkan landasan. Nah, ini kan landasannya, dia meluncur naik. Di saat yang bersamaan, bayangan pesawat juga ikut melaju, ya kan? Kalau pesawatnya bergerak, otomatis bayangannya juga ikut bergerak. Ini kasusnya pada saat siang hari ya. Kalau siang hari pesawatnya pasti memiliki bayangan. Nah, kita perhatikan ini pesawatnya, ini bayangannya. Nah, vektor laju perpindahan bayangan pesawat terbang ini merupakan vektor proyeksi dari vektor laju pesawat terbang. Jadi vektor lajunya kan dari landasan ke tempat dia terbang, ke arah dia terbang. Nah, ini vektor laju pesawat terbang. Nah, sedangkan laju bayangannya ini merupakan proyeksinya dari vektor laju pesawat terbang. Sehingga untuk yang pertama kita bahas adalah proyeksi skalar ortogonal, atau bisa juga kita sebut sebagai panjang proyeksi vektor ortogonal. Karena berbicara tentang skalar, berarti kan kita berbicara mengenai bilangan. Kan panjang juga merupakan bilangan, bukan vektor, ya kan? Jadi, sekali lagi saya ingatkan, proyeksi skalar ortogonal itu merupakan panjang proyeksi vektor ortogonal, nama lainnya. Nah, nih kita perhatikan. Nih tadi kan kita diminta untuk mencari proyeksi skala ortogonal atau panjang proyeksi vektor ortogonalnya di mana. Jadi ini tadi proyeksi vektor ortogonal, perhatikan vektor proyeksi dari laju pesawat ini. Jadi ini kelajuan pesawat. Nah, proyeksinya atau bayangannya berarti kan di bawahnya ini. Nih, diproyeksikan ke sini. Dimana cara memproyeksikannya bagaimana? Berarti langkah awal kita buat dua vektor. Ini vektor semula, vektor. Lalu ini vektor yang kedua. Kemudian dari ujung vektor yang akan kita cari proyeksinya itu, kita tarik garis tegak lurus ke bawah. Seperti ini. Nah, sehingga proyeksinya adalah dari titik pangkal ini ke ujung ini saja, tidak sampai ke sini, tapi sampai ke garis yang tegak lurus dengan alasnya ini tadi. Nah, inilah yang disebut sebagai proyeksi vektor ortogonal. Nah, untuk proyeksi skalar berarti kita harus mencari panjangnya ini berapa. Nah, untuk mencarinya, di sini saya misalkan titik pangkalnya itu adalah titik O. Lalu titik ujung dari laju pesawat ini tadi adalah titik B. Sedangkan untuk alasnya, ini lintasan landasan tadi, itu adalah OA. Kemudian OB, vektor posisinya kan vektor B kecil. Lalu untuk OA, vektor posisinya kan A kecil. Nah, sedangkan untuk bayangannya ini saya beri nama B aksen. Sehingga untuk mencari proyeksi skalar atau panjang proyeksinya, berarti kan kita harus mencari panjang OB aksen. Nah, panjang OB aksen. Sebelumnya kita ingat, ini kan ada sudutnya berarti ya, sudut di antara dua vektor. Kita menggunakan aturan kosinus. Mengapa menggunakan aturan kosinus? Karena di sini sisi yang ditanya adalah sisi samping, dan nanti sisi yang diketahui biasanya adalah sisi miringnya. Sehingga di sini kita menggunakan cos, karena cos kan
berdasarkan aturan segitiga itu kan menggunakan samping dan miring. Kita ingat ya, di matematika wajib cos theta berarti kan sami samping per miring, di mana samping pada segitiga OBB aksen adalah panjang OB aksen. Lalu untuk yang miringnya itu kan berarti panjang vektor B. Nah, berarti kalau kita mau mencari panjang OB aksen itu kan panjang B dikali cos theta. Kemudian cos theta sendiri, ingat kan pada materi sebelumnya untuk mencari cos theta itu kan vektor A kali vektor B dibagi panjang A kali panjang B. Nah, sehingga di sini cos theta-nya kita ganti ini. Panjang OB aksen itu sama dengan panjang vektor B dikali vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, karena ini merupakan bilangan atau skalar kan boleh kita coret. Artinya sama-sama bisa dibagi, ini bagi B 1, ini bagi B kan 1. Tersisa vektor A kali vektor B per panjang vektor A. Sehingga proyeksi skala ortogonal B pada A itu adalah vektor A kali vektor B dibagi panjang A. Sebaliknya, kalau kita mau mencari, misalkan sekarang dibalik, proyeksi vektor ortogonal A pada B. Nah, A-nya kan segini. Berarti nanti dari sini kita tarik garis tegak lurus. Coba saya gambarkan ya. Ini kita tarik garis tegak lurus. Nah, maka nanti proyeksinya ada di sini, A aksennya. Nah, sehingga panjang proyeksinya adalah sama seperti OA ini, panjang OA. Maka nanti proyeksi skala ortogonal A pada B adalah vektor A kali vektor B dibagi panjang B. Ingat ya, untuk mengingatnya seperti ini. Kalau pada A berarti nanti dibagi panjang A. Kalau pada B berarti dibagi panjang B. Seperti itu. Oke, untuk contoh soalnya. Jika vektor A sama dengan 4-2 dan vektor B sama dengan 6-8, maka proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B adalah, nah, tadi berdasarkan rumus, proyeksi skalar ortogonal A pada B berarti kan vektor A dikali vektor B per panjang B, ya kan? Karena pada B, berarti per panjang B. Nah, untuk mencari ini berarti kita perlu hasil dari vektor A kali vektor B dan panjang B. Kita hitung terlebih dahulu, vektor A kali vektor B berarti 4-2 dikali 6-8. Nah, 4 kali 6 ditambah min 2 kali 8. Hasilnya adalah 24 min 16 atau sama dengan 8. Selanjutnya, panjang vektor B berarti kan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat atau sama dengan akar 100. Akar 100 adalah 10. Nah, setelah kita peroleh vektor A kali vektor B dan panjang B, langsung saja kita masukkan ke rumus ini tadi. Jadinya 8 dibagi 10. Lalu kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 2, sama dengan 4/5. Jadi, proyeksi skalar ortogonal A pada B adalah 4/5. Nah, untuk yang materi kedua, kalau tadi kan kita sudah mencari caranya mencari panjang proyeksinya. Sekarang untuk mencari vektornya bagaimana? Vektor proyeksi vektor ortogonal. Nah, tadi kan kita sudah mencari panjangnya ini berapa. Nah, kalau mencari vektor ini berapa bagaimana? Sebelumnya kita kan sudah mempelajari mengenai vektor satuan. Nah, karena sudah tahu panjangnya OB aksen, berarti kan kita perlu tahu vektor satuan dari OA atau vektor A, ya kan?
Karena nanti untuk mencari OB aksen berarti kan vektor satuannya dikali panjangnya OB, segini itu berapa. Nah, untuk mencari vektor satuannya itu kan vektor A dibagi panjang vektor A. Nah, lalu tadi untuk mencari panjang OB aksen itu kan rumusnya ini. Vektor A kali vektor B per panjang A. Sehingga untuk mencari vektor OB aksen, maka panjangnya OB tadi dikali dengan vektor satuan dari EA. Mengapa? Karena ini kan berada di vektor A. Kalau dia posisinya di sini, berarti nanti dikali dengan vektor satuannya B. Nah, lalu vektor satuan dari A, ini kita substitusikan. Jadinya A kali B per panjang vektor A dikali vektor A per panjang A. Lalu, karena penyebutnya ini merupakan skalar, kalau panjang kan skalar atau bilangan, ini bisa kita kalikan, sehingga menjadi vektor A kali vektor B per panjang vektor A kuadrat. Lalu baru dikali dengan vektor A. Oke. Nah, sehingga kesimpulannya, proyeksi vektor ortogonal B pada A itu sama dengan A kali B per panjang A kuadrat kali A. Sedangkan untuk A pada B, berarti nanti yang penyebutnya yang B ya, A kali B per panjang B kuadrat kali vektor B. Berikutnya kita masuk ke contoh soal. Jika vektor A 4-2 dan vektor B 6-8, maka proyeksi vektor ortogonal A pada B adalah, nah, berdasarkan rumus tadi, vektor ortogonal A pada B, ingat pada B berarti nanti penyebutnya yang B, berarti A kali vektor B per panjang B kuadrat kali vektor B. Nah, kita cari panjang A, perkalian A, vektor A kali vektor B. Lalu kita cari panjang B. Nah, baru kita masukkan ke rumusnya. Vektor A kali vektor B per panjang B kuadrat berarti kan 8 per 10 kuadrat. Lalu dikali dengan vektor B, seperti ini. Nah, lalu ini kita sederhanakan menjadi 2 per 25. Kemudian ini kita kalikan ke masing-masing vektornya. Ini kali 6 berarti 12 per 25. Kali 8, 16 per 25. Jadi proyeksi vektor ortogonal A pada B adalah 12 per 25, 16 per 25. Oke, berikut adalah contoh-contoh soal mengenai proyeksi skalar atau proyeksi vektor ortogonal. Untuk contoh yang pertama, jika vektor A, x min 1 min 2, dan vektor B, min 2, 2, min 1, dan proyeksi skalar ortogonal B pada A adalah min 4 per 3, maka nilai X yang memenuhi adalah, nah, proyeksi skala ortogonal, berarti kan kita menggunakan rumus yang ini, atau panjang proyeksi kan, B pada A, berarti yang sebagai penyebutnya adalah panjang A. Nah, kita cari perkalian A kali vektor B seperti ini, diperoleh min 2x. Lalu panjang vektor A, berdasarkan rumus panjang, berarti kan ini, diperoleh akar x kuadrat plus 5. Nah, kemudian, di soal kan diketahui kalau proyeksi skalar ortogonalnya itu min 4 per 3, berarti langsung kita substitusikan min 4 per 3, sama dengan min 2x per akar x kuadrat plus 5. Lalu kita kalikan silang. Nih, kita kalikan silang, sehingga min 4 kali akar x kuadrat plus 5 sama dengan 3 kali min 2x kan min 6x. Berikutnya, masing-masing ruas kita bagi min 2, jadinya 2 akar x kuadrat plus 5 sama dengan 3x. Lalu, untuk menghilangkan akar, masing-masing ruas kita kuadratkan. Sehingga ini diperoleh 2 kuadrat kan 4, ini kuadrat akarnya hilang, x kuadrat plus 5.
Lalu 3x kuadrat 9x kuadrat. Lalu masing-masing ruas kita kurangi 4x kuadrat untuk menghilangkan 4x kuadrat di sebelah kiri. Sehingga 20 sama dengan 5x kuadrat. Lalu masing-masing ruas kita bagi 5. 4 sama dengan x kuadrat. Kemudian masing-masing ruas kita kurangi 4, sehingga di ruas kiri tinggal 0. 0 sama dengan x kuadrat min 4. Karena tujuannya mencari x, maka ini bisa kita faktorkan. Jadinya x min 2 dan x plus 2. Maka x sama dengan 2 atau x sama dengan min 2. Jadi nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan min 2. Untuk contoh berikutnya, diketahui segitiga PQR dengan titik P 0,0,0, titik Q 0,2,2, dan titik R 2,2,0. Tentukan luas segitiga PQR. Nah, karena ini ada di ruang 3, nanti gambarnya seperti ini. Ini sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, ini lihat P-nya kan 0, 0, 0, berarti di pusatnya sini. Lalu ini X-nya 0, Y-nya 2, Z-nya 2. Nah, Q di sini. Lalu untuk R, X-nya 2, berarti maju 2, Y-nya 2, ke kiri ke kanan 2, Z-nya 0, berarti dia di sini. Nah, sehingga segitiga PQR adalah yang ini. Kalau saya putar posisinya, maka terbentuk segitiga seperti ini. Nah, kalau kita gambar di bidang datar atau ruang 2, itu gambarnya seperti ini. Nah, PQR terbentuk segitiga sama sisi. Nah, tentukan proyeksi ortogonal PQ terhadap PR. Maaf ya, ini soalnya kurang. Jadi kita diminta untuk menentukan PQ terhadap PR. Nah, bagaimana tadi? Berarti dari PQ kita tarik garis tegak lurus ke PR. Ini kan PR. Kita tarik garis tegak lurus seperti ini. Nah, sehingga proyeksi vektor ortogonalnya adalah vektor PS. Nah, PS adalah proyeksi skalar ortogonal vektor PQ pada PR. Maaf, ini proyeksi vektor. Saya ada salah penulisan. Ini vektor. Oke. Nah, bagaimana mencarinya? Ingat tadi kalau PQ pada PR berarti kan PQ dikali PR dibagi panjang PR kuadrat dikali vektor PR. Karena pada PR berarti PR terletak di penyebutnya. Nah, lalu kita substitusikan PQ berarti kan Q min P. Q min P adalah 022. Lalu PR R min P 220. Lalu panjang PR berarti panjang dari akar 2 kuadrat plus 2 kuadrat plus 0 kuadrat kali vektor PR, yaitu 220. Lalu kita hitung seperti ini. Karena ini akar dikuadratkan, berarti kan tinggal bilangan yang di dalam akar ya. Jadinya 4 ditambah 4 tambah 0. Lalu kita sederhanakan 4/8 dikali 220. Lalu ini kita kalikan ke masing-masing vektornya, menghasilkan nilai 110. Jadi, proyeksi vektor ortogonal PQ pada PR adalah vektor PS, di mana vektornya adalah 110. Oke. Untuk contoh yang ketiga, kalau tadi kita diminta untuk mencari proyeksi vektor PQ terhadap PR,
Nah, sekarang kita diminta untuk mencari luas dari segitiga PQR. Nah, karena ini merupakan segitiga sama sisi, maka kan kita harus mencari tingginya. Tingginya ini kan terletak di tengah-tengahnya ya, membagi dua sisi. Lalu, selain mencari panjang dari mencari tinggi, kita juga harus mencari panjang alasnya. Nah, bagaimana cara mencari tingginya? Coba kita perhatikan, tadi kan untuk S, kita kan sudah mendapatkan ini. Untuk mencari QS, tingginya kan QS. Berdasarkan aturan penjumlahan, QS itu kan QP ditambah PS. QS, QP ditambah PS. Nah, QP itu kan lawan dari PQ. Maka di sini saya beri min PQ. Mengapa saya menggunakan PQ? Agar lebih mudah. Kalau PQ kan Q min P. Atau sama aja kan, kalau mau menggunakan QP juga boleh. Berarti kan P min Q nanti menghitungnya ya. Nah, lalu ditambah PS. Berdasarkan soal sebelumnya, PS kan sudah diperoleh yaitu 110 karena PS merupakan proyeksi vektor PQ terhadap PR. Sehingga di sini kan min PQ ya, min PQ berarti Q min P kan 022. Min 022 ditambah PS-nya tadi 110. Sehingga di sini 0 min 2 min 2 ditambah 110 yaitu 1 min 1 min 2. Itu adalah QS-nya. Sehingga panjang QS atau tinggi segitiga adalah akar 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat atau sama dengan akar 6. Lalu untuk alasnya kan PR. PR berarti kan R min P yaitu 220. Maka panjang PR adalah akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat atau sama dengan akar 8. Jadi luasnya kan setengah alas kali tinggi. Tadi alasnya kan panjang PR atau akar 8. Lalu tingginya adalah QS atau sama dengan akar 6. Sehingga setengah kali akar 48. Akar 48 kita sederhanakan. Akar 48 kan 16 kali 3. Yang bisa diakarkan 16 ya. Berarti 16-nya keluar yaitu 4. Tersisa akar 3. Setengah kali 4 akar 3 sama dengan 2 akar 3. Jadi, luas segitiga PQR adalah 2 akar 3 satuan luas. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mengerjakan latihan soal mengenai perkalian proyeksi vektor agar lebih memahami materi ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.